Halo, selamat datang kembali di The Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Pesap. Nah, untuk Pesap hari ini menguat ya 4,8%. Nah, ini kalau misalkan lanjut dan bisa melewati 110-nya, targetnya adalah di 121, tapi dia tidak harus lewatin dulu top box atau resisten di 118-nya. Selanjutnya ada Meta. Nah, Meta ini sudah mencoba lagi ya untuk menembus 122-nya, tapi belum berhasil. Ini sudah 4 kali coba. Kita lihat apakah masih akan mencoba lagi di perdagangan besok. Kalau bisa tembus 122 dan 123, targetnya adalah di 128. Selanjutnya ada ASA. ASA hari ini masih bertahan di atas top box 820 atau closing di harga 855. Targetnya masih sama ya, masih di 855 untuk saat ini. Mudah-mudahan besok bisa tercapai oleh ASA. Hari ini cuan juga kembali menguat ya setelah kemarin sudah 3 hari koreksi. Hari ini dia kembali menguat 8,6% dan juga berhasil breakout top box 940. Kalau lanjut next targetnya adalah di harga 1000 ya untuk cuan. Selanjutnya ada Tugu. Tugu hari ini juga menguat 3,3% ya, berhasil breakout dari harga 2120, closing di 2150. Nah, ini kalau misalkan Tugu besok lanjut bisa lewat dari harga 2190 dan juga 2230. Targetnya adalah di 2390 ya untuk Tugu. Selanjutnya ada Pada. Nah, Pada kemarin ini sudah kita bahas, hari ini lanjut ya menguat 7,9%. Kalau misalkan Pada berhasil breakout top box 125 di perdagangan besok, next targetnya adalah di 132 dan 148 dulu ya untuk Pada. Lanjut ke Euro. Euro juga ini masih mencoba menembus 314 tapi masih belum berhasil ya. Ini diperhatikan aja untuk perdagangan besok. Kalau dia berhasil menembus 314-nya dan masih ada resisten di 332, target 336 dan 380-nya untuk Euro. Lanjut ke IS. Nah, untuk IS hari ini masih menguat ya. Hari ini menguat 2,7%. Nah, ini targetnya di 117, apakah akan ditembus atau enggak. Nah, kita lihat hari ini sebetulnya sudah sempat breakout dari 114 tapi sayangnya kok nggak bertahan. Closing di 113 ya. Kita lihat kalau misalkan lanjut di atas 114 untuk perdagangan besok untuk IS ya. Target bisa closing di atas 117 ini akan sangat bagus ya untuk IS. Nah, di atas ini masih ada resisten lagi yaitu di harga 119-nya. Kalau berhasil tembus, next targetnya adalah di 127 untuk IS. Lanjut ke Same. Same kena targetnya di 316, sudah menyentuh target, akhirnya ditutup di bawahnya di 310. Kita lihat apakah lanjut atau koreksi. Kalau koreksinya lewat dari harga top box sebelumnya ya di 300, kalau lewat ya udah cari saham yang lain. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya, kalau dia lanjut di atas 316, targetnya adalah 320 nih. Kalau misalkan bisa closing di atas 320, ini akan sangat bagus. Dan juga masih ada resisten di 328-nya ya. Selanjutnya ada Wood. Wood kembali menghijau hari ini ya, walaupun terbatas. Ya, untuk Wood sendiri targetnya adalah bisa closing paling nggak di atas 430 dulu ya untuk saat ini. Nah, untuk target-targetnya sendiri adalah di 436, 440. Kita lihat apakah bisa ditembus juga oleh Wood atau enggak. Nah, ini boleh diperhatikan ya kalau misalkan Wood kembali menguat lagi di perdagangan besok ataupun minggu ini. Selanjutnya ada Emyor. Nah, untuk Emyor ini hari ini menguat 1,5% ya. Kalau misalkan dia bisa lanjut lagi dan bisa breakout dari 2720, targetnya adalah di 2740 ya. Kalau misalkan bisa closing di atasnya, ini boleh hold dulu. Harapannya dia bisa lanjut lagi untuk menembus 2800-nya untuk Emyor.
Lanjut ke ICBP. Nah, ICBP akan mencoba lagi menembus 10.200-nya tapi belum berhasil. Hari ini closing persis di resisten 10.200. Nah, kalau misalkan tembus, targetnya adalah di sekitar 10.475 ya. Nah, ini boleh diperhatikan untuk ICBP kalau berhasil breakout di perdagangan minggu ini. Begitu juga INDF. INDF juga kembali menguat ya setelah sebelumnya turun sampai ke level harga 6.175 lalu kembali menguat lagi. Ini kalau misalkan lanjut ya, kalau untuk INDF targetnya adalah di 6.475 ya, tapi harapannya sih bisa tembus. Kalau misalkan tembus, next targetnya adalah di 6.600 untuk INDF. Lanjut ke SKRN. Nah, untuk SKRN hari ini padahal sudah sempat tembus 510-nya atau sempat menyentuh harga 525, tapi sayangnya nggak bertahan. Tapi masih boleh diperhatikan untuk besok kalau ditembus lagi. Apalagi kalau dia bisa lewati 540-nya, mudah-mudahan sih targetnya bisa menyentuh 585 ya. Kita pantau aja untuk SKRN, mudah-mudahan kuat sampai target tersebut. Lanjut ada BES. Nah, untuk BES hari ini juga menguat 3,8% ya. Target pertama 135 sudah kena, closing persis di harga tersebut. Target 138-nya belum kena ya. Kita lihat apakah besok akan ditembus. Kalau misalkan bisa ditembus, mudah-mudahan sih bisa bertahan di atas 140-nya nih. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 140, boleh hold dulu ya. Mana tahu dia bisa langsung lanjut lagi untuk target berikutnya di 148-nya. Lanjut ke SSIA. SSIA juga hari ini sudah sempat tembus 384 atau top boxnya ya, atau bahkan sempat menyentuh ke harga 386. Tapi nggak bertahan, tapi nggak apa-apa. Hari ini closing di 378 ya. Kalau misalkan ternyata besok lanjut lagi, mudah-mudahan bisa menuju targetnya di 428 untuk saat ini. Lanjut ke UFO. UFO hari ini closing persis di top box 226 ya. Nah, apakah besok lanjut atau enggak? Kita lihat aja. Kalau misalkan lanjut, targetnya masih sama, masih di 258. Selanjutnya ada Tron. Tron hari ini juga sempat menyentuh 286 ya, tapi sayangnya nggak berhasil ditembus. Masih boleh diperhatikan ya kalau misalkan dia lanjut lagi di perdagangan besok, mudah-mudahan sih bisa tembus ya. Targetnya adalah 296 dan 304 dulu untuk saat ini. Lanjut untuk saham berikutnya yaitu PAK. Nah, untuk PACK atau PAK hari ini berhasil breakout lagi ya 180 ya. Ini dia ditutup dengan arah. Apakah besok akan terus arah terus? Ya kita lihat aja untuk PAK. Masih sedang hot-hotnya untuk uptrend. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi ya. Selanjutnya ada MNCN. MNCN hari ini berhasil closing di atas 605, ini bagus, atau di harga 610. Nah, ini juga sempat menyentuh 615-nya ya, atau bahkan ke 620 hari ini. Nah, ini kalau misalkan masih berlanjut, mudah-mudahan sih bisa ke 630 atau bahkan 645 ya untuk MNCN. Lanjut ke Akra. Akra ini target-target yang lama saya hapus dulu ya. Nah, untuk Akra hari ini kembali menguat 0,9% ya. Nah, ini dan harganya ini persis di harga resisten ya atau top box di 1595. Kalau misalkan lanjut dan bisa tembus, paling enggak targetnya bisa closing dulu di atas harga 1615 ya untuk Akra. Selanjutnya ada Cleo. Cleo masih belum berhasil melewati resisten 478 ya, tapi masih boleh dipantau beberapa hari ke depan kalau dia menguat lagi. Nah, kalau misalnya menguat dan bisa tembus 478 atau bahkan 486, ini boleh hold dulu. Mudah-mudahan sih targetnya ke 555 bisa tercapai ya untuk Cleo. Selanjutnya ada COPX. Nah, COPX ini sedang di area support 240 ya. Ini boleh dipantau kalau misalkan COPX menghijau ya. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau lagi, targetnya di 270 dulu ya untuk saham ini.
karena sudah lama juga nih turun dan downtrend. Dan untuk alokasi dananya juga mesti diperhatikan, saham ini tidak terlalu liquid ya untuk saat ini. Nanti kalau sudah ramai dia akan jadi liquid sendiri. Nah ini kalau misalkan dia masih bertahan di atas 240, ini masih boleh di lirik-lirik ya kalau untuk trading jangka pendek aja ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 270 dulu. Dan top boxnya untuk saat ini adalah di harga 260. Lanjut ke saham berikutnya, ada TKIM. Nah untuk TKIM hari ini masih menguat ya, 0,3%, masih boleh dipantau pergerakannya. Memang nggak akan kencang-kencang dulu kayaknya, kita lihat aja ya. Nah untuk saat ini memang masih berada di atas support 6.300 ya. Nah paling nggak kalau misalkan sudah bergerak di atas sekitar harga 6.500-an nih, harusnya sudah mulai oke nih untuk TKIM ya. Jadi dipantau aja kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di atas 6.500. Tapi untuk cicil-cicil selama masih di atas 6.300 ini masih boleh. Untuk targetnya sendiri boleh pakai di 6.725 dulu untuk saat ini. Selanjutnya ada ESA. ESA ini masih bertahan ya, atau mantul-mantul di area support 920. Ini boleh dipantau pergerakannya untuk ESA beberapa hari ke depan. Kalau dia kembali menguat lagi di perdagangan besok, paling nggak kalau bisa bertahan di atas 930 ini bagus. Kita lihat aja untuk ESA ya. Kalau bisa di atas 930 ya, ini boleh diperhatikan. Dan untuk targetnya sendiri adalah di harga 970 dulu untuk saat ini. Masih untuk trading jangka pendek dulu ya untuk ESA. Lanjut ke ISSP. ISSP ini masih belum bergerak cukup kuat. Hari ini malah koreksi 0,7%, tapi nggak apa-apa, masih bertahan di atas support 248-nya. Nah ini kalau misalkan lanjut masih sama ya, masih ada resisten di 260, dan untuk top boxnya sendiri sekarang ada di harga 256, 260. Dan untuk targetnya boleh pakai 266 ataupun 274 ya untuk SSIA. Selanjutnya Raja. Raja juga masih santai ya, masih bertahan di atas support 920 ya, targetnya di 1055. Ini kalau dia berhasil menembus dari resisten 1010-nya. Jadi masih boleh dipantau untuk Raja. Lanjut ke BDKR. BDKR juga sempat dibawa turun sampai menyentuh 250, supportnya untungnya kuat dan masih bisa kembali menguat lagi ke harga closing, yaitu ke harga open ya di 256. Mudah-mudahan sih pertanda bagus ya kalau misalkan BDKR lanjut menguat lagi. Targetnya masih sama ya, masih di 280, tapi harus lewatin dulu top box atau resisten di 268 ya. Selanjutnya ada SMBR. Nah untuk SMBR ini boleh diperhatikan ya, karena dia sudah mendekati area support lagi. Sebelumnya dia menguat lalu dia turun lagi. Nah apakah dia akan mantul-mantul lagi di atas 338? Ya kalau dia misalkan dia menghijau lagi di atas 338, boleh. Untuk targetnya adalah di harga 364 dulu ya untuk SMBR. Lanjut ke SCMA. SCMA juga hari ini sempat menyentuh 185, tapi nggak ditembus ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih bisa tembus lagi 185-nya selama dia masih bertahan di atas harga 177-nya. Ini supportnya mudah-mudahan kuat ya, 177 dan 175-nya. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Targetnya untuk saat ini boleh pakai target di top box dulu 195. Untuk SMA ya, kalau misalkan mau pakai yang agak jauh boleh juga di 208 untuk SMA. Selanjutnya ada Zata. Nah untuk Zata hari ini terkoreksi dan close persis di support 67 ya. Ini masih boleh dipantau lagi untuk besok apakah dia menghijau lagi. Kalau dia menghijau lagi dan bisa menembus 75, ini ada mudah-mudahan momentumnya bagus dan kuat ya. Kita lihat aja apakah Zata akan menghijau atau justru malah akan lanjut turun. Tapi kalau misalkan dia menghijau dan bisa menembus 75, potensi untuk ke 78 ini agak tinggi ya. Kita lihat aja untuk perdagangan besok untuk Zata. Kalau bisa tembus 83, dan juga bisa closing di atas 88, ini akan sangat bagus. Lanjut ke ASA. Bukan ASA ya, bukan ASSA tapi ASHA. Nah untuk hari ini dia
masih koreksi ya dan masih bertahan di atas support 97-nya. Nah, ini kalau menghijau mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Setelah mencoba menembus 101 tapi nggak berhasil, dia turun. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi menuju 101 dan bisa menembusnya. Targetnya untuk saat ini di 105 dulu ya untuk ASA. Selanjutnya JPFA. JPFA juga masih bertahan walaupun hari ini koreksi ya 1,3% ya, masih bertahan di atas support 1105 dan juga 1100-nya. Mudah-mudahan sih nggak tembus ke bawah lagi. Ya kalau tembus ke bawah kita lihat apakah dia akan menembus 1080-nya atau enggak. Kalau nggak masih bertahan di atas 1105 masih ada potensi dia sideways dulu. Untuk top box-nya masih ada di 1115, targetnya boleh pakai 1170 ataupun di 1190 untuk JPFA. Oke, mungkin sampai di JPFA dulu untuk video part kedua dan juga part terakhir untuk hari ini karena juga sudah terlalu malam ya, takut-takut teman-teman nontonnya kemalaman malah ngantuk. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.